adik-adik siaga dan penggalang, salam pramuka. Kalian pasti hafal dong tanggal berapa hari pramuka itu? Ya, tanggal 14 Agustus. Tapi kalian tahu nggak gimana ceritanya pramuka bisa ada di Indonesia dan seluruh dunia? Yuk, kakak ceritain sejarahnya. Yuk, kita kenalan sama tokoh utama kita. Namanya panjang banget, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Tapi supaya gampang, anak pramuka sedunia memanggilnya Bapak Pipi. Bapak Pipi ini awalnya adalah seorang tentara Inggris yang jago banget ilmu bertahan hidup atau survival dan melacak jejak di alam bebas. Pada tanggal 25 Juli 1907, Bapak Pipi punya ide super seru. Beliau mengajak 21 anak laki-laki dari berbagai sekolah untuk ikut kemah eksperimen pertama di dunia. Tempatnya di sebuah pulau bernama Pulau Bronsey di Inggris. Kalian tahu nggak di sana mereka ngapain aja? Mereka nggak cuma main aja loh. Bapak Pipi mengajari mereka cara mendirikan tenda, menyalakan api unggun, membaca arah pakai kompas, belajar tali temali, sampai cara menolong orang kecelakaan. Seru banget kan? Seperti sekolah petualang. Karena kemah itu sukses besar, pada tahun 1908, Bapak Pipi menuliskan semua pengalaman seru tadi ke dalam sebuah buku berjudul Scouting for Boys. Dan tebak apa yang terjadi? Bukunya laris manis. Anak-anak di negara lain yang membaca buku itu langsung ikutan bikin kelompok kemah atau scout sendiri. Dari satu pulau kecil, menyebar ke seluruh dunia. Keren banget kan? Itulah alasannya mengapa Bapak Pipi dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Nah, cerita dari Bapak Pipi tadi akhirnya sampai berlayar ke Indonesia. Waktu zaman penjajahan Belanda, kelompok pandu di Indonesia itu banyak banget. Ada puluhan kelompok dengan nama dan seragam yang berbeda-beda. Wah, saking banyaknya, mereka jadi susah bersatu adik-adik. Karena itu, pada tahun 1961, Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, punya ide brilian. Beliau ingin menyatukan semua kelompok pandu itu. Presiden Soekarno lalu menunjuk seorang tokoh hebat untuk memimpin tugas ini. Namanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seorang raja di Keraton Yogyakarta yang kebetulan memang jagoan pandu alias Pandu Agung. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dibantu oleh tokoh-tokoh lain, akhirnya berhasil menyatukan mereka semua dalam satu wadah baru. Namanya Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Puncaknya, pada tanggal 14 Agustus 1961, hari itu, Presiden Soekarno menyerahkan bendera Panji Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena jasa beliau yang luar biasa menyatukan pandu Indonesia dan menjadikan Ketua Nasional Pramuka yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Satu lagi nih yang paling khas, lambang tunas kelapa. Kalian tahu nggak siapa yang menggambarkan lambang ini? Namanya Kak Sunarjo Atmodipuro, seorang tokoh pramuka yang juga ahli pertanian loh. Wah, ternyata sejarah pramuka kita panjang dan hebat banget ya. Sekarang kalau ditanya teman-teman dan guru-guru, adik-adik pasti sudah bisa jawab. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman regumu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam pramuka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.